Ya. Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Kemarin pada video sebelumnya sudah ada Bu Guru kasih contoh pendekatan bilangan yang dilakukan dengan acuan 0 atau 1 pada pecahan biasanya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi penjumlahan dan atau pengurangannya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh nomor 1, 3 ditambah 8 1/8. Maka caranya adalah seperti ini ya. Perhatikan, 3 ditambah, kita buat di dalam kurung untuk yang ada pecahan campurannya ya. 8 ditambah. Nah, sekarang kita lihat 1/8. 1/8 ini kita akan bulatkan ke 0 atau 1. Caranya kemarin sudah Bu Guru berikan dengan cara menggunakan garis bilangan bisa ya, atau dengan cara seperti ini. 1/8. Kita akan bulatkan ke 1 atau 0 ya. Jadi 1 ini sama saja dengan 8/8. Oke, karena di sini penyebutnya 8 ya. Nah, 0 ini sama saja dengan 0/8. Sekarang kita lihat 1/8 ini lebih dekat dia ke 0 atau ke 1. Caranya 1 dikurangi dengan 0 berapa? 1. 8 dikurangi dengan 1 berapa? 7. Nah, berarti jarak dari 0 ke 1/8 1 loncatan. Sementara jarak dari 1/8 ke 1 dia 7 loncatan. Jadi 1/8 lebih dekat ke 0. Jadi 1/8 kita bulatkan menjadi 0. Dah. Sekarang kita selesaikan. 3 ditambah 8 ditambah 0 berapa? 8 ya. Jadi 3 ditambah 8 adalah 11. 3 ditambah 8 1/8 penaksirannya adalah menjadi 11. Oke. Sekarang kita masuk kepada contoh kedua. Di sini ada 7 6/8 ditambah 9 7/9. Oke, caranya sama seperti di atas ya. 7 kita buat dulu dalam kurung untuk setiap yang ada pecahan campurannya. 7 ditambah 6/8. 6/8 itu penaksirannya ke 0 atau ke 1 yang lebih dekat. Caranya sama saja. 6/8 kita buat di tengah-tengah antara 1 dan 0 ya. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 8, maka 1 ini nilainya adalah 8/8. Ini 0/8. Sekarang kita lihat jarak dari 0 ke 6 berapa? Ya, 6 ya. Jarak dari 8 ke 6 berapa? 2. Oke. Jadi 6/8 ini lebih dekat dia kepada 1 daripada 0. Jadi 7 ditambah 1. Sudah itu. Yang kedua, 9 ditambah 9 ditambah 7/9. 7/9 itu jika kita bulatkan dia lebih dekat ke, kita lihat sini, 7/9. Kita letakkan di antara 0 dan 1. Sekali lagi ya, 1 ini nilainya berapa? Karena penyebutnya adalah 9, maka 1 ini nilainya adalah 9/9. Di sini kita buat 0/9. Oke, jarak dari 0 ke 7 berapa? 7. Loncatan ya. Jarak dari 9 ke 7 berapa? 2. Jadi 7/9 ini lebih dekat dengan 1 ya. Jadi di sini kita buat 1. Oke, sudah ketemu. 7 ditambah 1 8. 9 ditambah 1 10. Maka hasilnya adalah 18. Jadi 7 6/8 ditambah 9 7/9 jika kita taksirkan maka hasilnya adalah 18.
Oke, baik, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada bentuk pengurangan ya. Tadi kan ada bentuk penjumlahan. Sekarang kita lihat contoh dalam bentuk pengurangan. Sama saja caranya. Di sini ada soal 8 3/8 dikurang 2 3/5. Oke, kita akan kerjakan. 8 kita buat dalam kurung ya. 8 ditambah 3/8. 3/8 lebih dekat ke 0 atau ke 1, kita lihat. 3/8 kita buat di antara 0 dan 1. Sekali lagi, karena di sini penyebutnya ada 8, maka 1 ini nilainya adalah 8/8. Oke, ini 0/8 ya. Jarak dari 0 ke 3, 3 langkah atau 3 loncatan ya. Jarak dari 8 ke 3 itu 5. Jadi, kita sudah bisa perkirakan 3/8 lebih dekat ke 0. Ya, benar sekali. Jadi, 3/8 kita buat di sini menjadi 0. Dikurang 2 ditambah 3/5. 3/5 kita buat sama. Kita buat di antara 0 dan 1. Karena di sini penyebutnya adalah 5, maka 1 ini bernilai 5/5. 3 ke 0 jaraknya 3, 5 ke 3 jaraknya 2. Jadi 3/5 ini lebih dekat ke 1. Jadi 2 ditambah 1. 8 ditambah 0, 8. Dikurang 2 tambah 1, 3. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Jadi penaksiran untuk pengurangan pecahan campuran pada soal 8 3/8 dikurang 2 3/5 hasilnya adalah 5. Baik anak-anak, tadi kita menaksirkan untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan menaksirkan hasil perkalian pecahan. Acuannya tetap sama, 0 atau 1. Lihat contohnya di sini, ada contoh nomor 1, 3/4 dikali 2/6. Nah, 3/4 ini ya, kita bulatkan menjadi 0. Karena dia lebih dekat ke, dia lebih dekat ke 1. Ya, maaf, 3/4 dia lebih dekat ke 1. Dikali 2/6. 2/6 ini lebih dekat ke 0 ya, maka kita tuliskan 0 di sini. Maka 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Oke. Jadi 3/4 dikali 2/6 hasil penaksirannya adalah 0. Kita masuk contoh nomor 2. Di sini ada 9/10 dikali 2 3/10 ya. 9/10 jika kita bulatkan ya ke 0 atau 1, maka dia lebih dekat ke 1. Dikali ya. Kita buat dulu dalam kurung. 2 ditambah 3/10 ini lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 0. Maka hasilnya adalah 1 dikali 2 tambah 0, 2 ya. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi 9/10 dikali 2 3/10 hasil penaksirannya adalah 2. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Jadi ingat sekali lagi, acuannya hanya 0 dan 1. Jadi anak-anak, jika kalian melihat ada hal yang berbeda di buku paket kalian, patokannya hanya video dan catatan yang Bu Priska buat ya. Sekali lagi, untuk penaksiran hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pecahan biasa dan campuran, itu acuannya kita gunakan hanya 0 atau 1. Untuk mencari lebih dekat ke 0 atau 1, kalian bisa menggunakan garis bilangan atau bisa menggunakan cara yang seperti Bu Priska tunjukkan sebelumnya. Oke? Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan menaksir hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Di video sebelumnya, Bu Priska sudah mengajarkan bagaimana menaksir pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat, persepuluhan terdekat, perseratusan terdekat, dan perseribuan terdekat ya. Kalau kalian lupa bagaimana caranya, bisa ditonton lagi video sebelumnya. Oke, coba lihat ke sini. Di sini Bu Priska akan mengajarkan bagaimana penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Kita akan bulatkan ke satuan terdekat.
Sekali lagi kita akan bulatkan kesatuan terdekat. Itu ada di buku Bu Pena halaman 186. Tapi buku Bu Pena halaman 186 itu menggunakan acuan 0,25, 0,5 dan sebagainya. Kita tidak menggunakan itu anak-anak ya. Yang kita gunakan hanya acuan kesatuan terdekat. Sekali lagi kita membulatkan bilangan desimal kesatuan terdekat. Jadi kalau kalian nanti Bu Priska kasih PS untuk halaman 186, nomor 1 dan nomor 2, ingat sekali lagi bulatkan bilangan desimal tersebut kesatuan terdekat. Contohnya kita lihat nomor 1 di sini. Karena kita mau membulatkan kesatuan terdekat, maka patokannya adalah persepuluhannya ya. Patokannya adalah persepuluhannya. Ingat baik-baik kembali caranya ya. Lihat di sini 2,2 ditambah 4,3. 2,2 kita bulatkan menjadi 2 ya. Karena kita bulatkan kesatuan terdekat ya, maka patokannya adalah persepuluhannya. 4,3 kita bulatkan menjadi 4. Maka 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 ya. Hasil penaksiran 2,2 ditambah 4,3 adalah 6. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh nomor 2. 7,3 itu kita bulatkan menjadi 7. Ditambah 1,7 kita bulatkan menjadi 2. Maka hasilnya adalah 9. Oke. Paham sampai di sini anak-anak ya? Ingat sekali lagi dibulatkan kesatuan terdekat dengan patokannya adalah persepuluhannya. Oke. Ini contoh nomor 3. 7,6 dikurang 6,7. Maka 7,6 kita bulatkan menjadi 8 dikurang 6,7 kita bulatkan menjadi 7. 8 dikurang 7 hasilnya adalah 1 ya. Soal nomor 4, 4,8 dikurang 3,7. 4,8 kita bulatkan menjadi 5. Dikurang 3,7 kita bulatkan menjadi 4. 5 kurang 4 hasilnya adalah 1. Jadi 4,8 dikurang 3,7 penaksirannya adalah 1 ya. Oke, sampai di sini paham anak-anak ya? Untuk lebih memahami lagi, nanti Bu Guru akan memberikan PS di Google Form dan kalian kerjakan. Dan supaya lebih ingat lagi, nanti semua yang ada di video ini disalin di buku catatan dan catatannya difoto dan dikumpulkan ke Google Classroom seperti video sebelumnya. Oke, baik anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.